Ya lanjut ya. Boleh di-share lagi, Karisma, yang modul modul satu. Mohon maaf ya ini keluar masuk keluar masuk. Mudah-mudahan nanti kita bisa tanpa ada keluar masuk keluar masuk. Anak. Itu ya dulu aku. Kamu nggak mau martabak pasti? Hah? Kamu nggak mau martabak pasti? Pakai yang keju. Coklat kali. Ya, lanjut. eh ya, modul tentang tadi diskusi kan, udah kegiatan itu kan, itu fungsi-fungsi kepala untuk apa, fungsi rambut untuk tubuh kita gitu, nanya ke anak. Kalau nggak ketahu, kita kasih tahu. Nah, kemudian setelah kita dialog iman, itu namanya dialog iman. Udah terakhir fikrian, dialog iman. Selanjutnya itu ada aktivitas memberi rambut pada sketsa kepala manusia. Itu lihat di workbook 1 dan 2. Berarti, berarti kalau misalkan lihat di workbook, berarti ibu buka itunya, modul workbooknya. Workbook 1 dan 2 itu apa sih gitu ya? Workbook 1 dan 2 itu di sini, aduh, ya. Nah, workbook 1 dan 2 itu yuk beli rambut. Nah, di sini anak laki-laki maka silakan digambar ya rambutnya, mau seperti teh, mau keriting, mau apa gitu ya. Yang anak perempuan panjang, lurus, keriting terserah. Nah, itu workbook workbook itu kayak buku kerja, aktivitas gitu, buku aktivitas buat anak. Nah, kemudian setelah itu baru penutup. Nah, penutup itu jangan lupa ya, kita refleksi lagi. Nah, tadi kan kita udah belajar ya, ternyata tubuh bagian atas itu ada apa aja tadi? Ada kepala, ada rambut. Nah, menurut kamu bagian tubuh atas mana yang paling kamu suka? Misalkan apa gitu, nah, misalkan rambut atau gimana? Nah, coba setelah itu misalkan anak udah jawab, nah, tahu nggak yang menciptakan kepala dan rambut itu siapa ya? Kalau misalkan sebenarnya kalau yang usia awal 3 tahun mah dia mah harus diajarin. Tapi kalau udah sering, kayak anak saya dulu sering, dia jadi itu udah kebiasa. Allah gitu ya. Ya, nah, yang menciptakan kepala dan rambut kita itu adalah Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Nah, baru yuk kita setelah itu diulang lagi ayat Quran tadi sama hadis yang tadi di atas, dibacakan lagi. Yuk kita bacakan lagi yuk, nah, ayat Qurannya tadi tentang Allah menciptakan tubuh kita dengan keadaan apa, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Langsung kita bacakan Al-Qur'annya gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hadisnya dibacain. Nah, baru itu guru mengajak anak melakukan doa. Nah, ini ada doanya kan. Sebenarnya doa ini ada di zikir pagi petang, Bun. Ada semakin Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Jadi, Masya Allah ya, jadi ada Quran, ada doa, ada hadis dan juga doa gitu ya, doa di penghujung kegiatan aktivitas. Baru setelah itu, alhamdulillah, nah, kita sudah belajar hari ini. Kita tutup yuk dengan membaca doa akhir majelis. Terus ujian, jangan lupa. Wah, hebat ya, kamu hari ini sudah belajar tentang kepala dan rambut. Kamu sudah sabar mendengarkan Umi, kita sudah sabar tadi apa, bermain. Semoga Allah meridhoi kita gitu. Udah gitu. Udah selesai kayak gitu. Hari Senin itu ya tentang sains.
ya. Sainsnya mana ya? Tadi tentang Talaki Fikrian tentang melihat kepala, bagian-bagian tubuh itu sains masuknya. Kemudian hari Selasa kita tentang bahasa nih, biasanya yang disukai ibu-ibu ya. Bahasa, ada yang masuk tapi nggak kelihatan. Maaf, Arifah. Dah, tadi bahasa, bahasa itu kita mengenalkan huruf A kecil. Nah, kenapa sih nggak huruf besar dulu? Sebenarnya itu tergantung metode ya, Bun ya. Setiap guru itu memiliki metode yang berbeda. Tapi kalau saya saya menganut yang kecil dulu. Kenapa kalau huruf kecil itu kalau kita dalam tataran praktis lebih sering digunakan dibanding huruf besar, benar nggak, Bun? Kalau kita nulis nih, kebanyakan kita nulisnya huruf kecil atau huruf gede. Huruf kecil kan? Kalau huruf besar itu kapital itu biasanya hanya untuk nama orang, nama tempat, huruf pertama gitu. Tapi seringnya huruf kecil. Makanya di sini saya mengenalkan huruf kecil dulu dari huruf A. Ya, satu minggu satu huruf berarti. Kemudian langkah pembukaannya sama tadi, kurang lebih sama. Nanti kalau Bunda udah sebulan, insya Allah udah hafal. Kalau awal-awal mungkin masih, kalau saya juga dulu, kalau ngajar tuh dulu saya ngeprint, di print nih, atau kalau nggak di print pun lihat HP di PDF gitu ya. Sambil baca nggak apa-apa. Tapi kalau udah sering dilakukan, biasanya hafal sendiri. Runtutannya gitu ya. Nah, pembuka itu apa? Salam, doa pembuka. Ya tadi kita biar kita hari ini mau belajar dan bermain gitu ya. Mari kita buka dulu yuk dengan Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Nah, kalau kita sering kan insya Allah anak hafal ya, nggak usah diajarin juga. Kemudian tanyakan perasaan paling tadi selalu tanyakan perasaan. Nah, bagaimana perasaan kamu hari ini, Nak? Senang, khawatir, takut, sedih, ya, frustasi atau marah. Biasanya anak kalau baru belajar dia nggak ngerti apa itu senang. Nah, kita tunjukkan kartu pintarnya. Ibu-ibu, kalau misalkan mau ngeprint sendiri, saya kan nanti kebaikan PDF-nya, boleh. Tapi kalau misalkan mau mau jadi, saya juga jual. Kalau misalkan mau, kalau enggak ya enggak. Ngeprint aja sendiri. Atau enggak, misalkan masih belum ada, pakai HP dulu ya enggak apa-apa. Nina, kayak gini tuh emosinya marah. Nah ini, jadi kalau kamu marah itu ada di belakangnya. Cara untuk mengatasi ketika marah itu harus tarik nafas gitu. Ada seperti itu ya, secara Ibu Salapi ya. Ntar dulu ya, ada yang masuk. Tadi ya, tanyakan perasaan anak, kemudian juga tunjukkan kartu pintar mengenal emosi, lalu jelaskan cara menanganinya. Nah, Bun, ini bener banget ya, relate banget sama kondisi saya gitu ya. Kayak kayak kita tuh kayak dulu tuh kayaknya sama orang tua kita kebanyakan gitu ya, sama pendulur-pendulur kita tuh ketika kita marah atau nangis kan langsung diberhentiin kan, udah berhenti berhenti, udah jangan berisik, diem diem. Atau bahkan kalau nangis yang disalahin meja, ih dasar meja nakal atau dasar apa nakal gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu pendidikan yang tidak mengedukasi. Artinya anak tuh tidak diberi ilmu untuk gimana sih cara mengelola emosi. Nah kan rata makanya emak-emak atau bunda-bunda milenial itu biasanya tadi controlling emosinya agak kurang memang gitu. Karena kok tidak diajarin. Emosi itu eh, dipendem itu yang salah gitu ya. Emosi itu kita harus bisa mendefinisikan ini emosi ini apa, gimana cara penanganinya. Nah, makanya harapan saya gitu ya. Makanya setiap pertemuan itu ditanyakan perasaan, anak tuh bisa mengenali perasaan dia, mengidentifikasi oh ini tuh namanya marah. Cara menanganinya gimana gitu ya. Jadi insya Allah kita belajar mengelola emosi sejak dini untuk anak kita. Semoga tidak seperti kita ya. Kemudian setelah itu guru menyebutkan tema hari ini mengenal huruf A kecil. Nah, setelah itu sebelum ke kegiatan inti, kita tanya lagi, siapa yang tahu bagian tubuh atas itu ada apa aja? Nah, itu kan udah kemarin kepala dan rambut. Nah, ternyata kepala rambut itu Allah yang menciptakan. Ada Al-Qur'annya loh. Gini bunyinya, bacakan Al-Qur'an. Ada hadisnya gini. Terus guru ngajak anak bernyanyi singkat, aku diriku sendiri. Kalau mau scan barcode lagu ya, di scan aja di sini, di apa di situ akan ada scan barcode-nya, di scan tema aku diriku sendiri itu kayak gitu ya, biasanya umum sih di TK-TK itu aku diriku sendiri. Nah kemudian kegiatan inti gitu ya, karena tadi bahasa subjeknya, maka guru menyebutkan nama huruf dan bunyi huruf fonik. Nah nih saya, oh ya Allah, saya ini ya nggak kelihatan ininya, videonya.
Dari tadi nggak nyadar. Share. Ya. Nah ini ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Nih, saya buat ini tuh, ini ya, ini mah buat sendiri gitu. Mana sih? Kalau misalkan sebenarnya kan kalau kalau saya kalau untuk mengajarkan bahasa dan berhitung itu mengikuti metode Montessori walaupun tidak 100% full Montessori gitu ya. Nah, kalau Montessori itu Bun, jadi ada yang namanya nama huruf dan bunyi huruf. Beda. Kalau nama huruf itu biasanya Yolda. Nah, ya kalau metode Montessori itu gitu ya, ketika mengajarin huruf itu bukan kayak dihafal A, B, C, D, E, F, G, bukan kayak gitu. Kalau Montessori itu biasanya, duh mana sih? Nah, ini huruf apa nak? Huruf A, ikutin. Huruf A, huruf A. Nah, Montessori ini. Ini huruf A, bunyinya A. Huruf A, bunyinya A. Ya, huruf A bunyinya A. Jadi nama huruf A bunyinya A. Nggak ada perbedaan karena huruf vokal. Nah, tapi kalau huruf konsonan, mana sih ya? Oh ini. Nah, ini apa nama hurufnya, nak? Ini B. Ini nama hurufnya B. Jadi sama kayak A, B, C, D, E. Itu namanya huruf benar deh. Bunyinya, nah bunyinya beda, bukan B. Bunyinya ab. Jadi fonik itu bunyi yang keluar dari mulut. Ab. Ini nama huruf B, bunyinya ab. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Bunda, saya pengalaman ngajarin Raya itu langsung suku kata, langsung kayak A, B, C, D, E, F, G gitu. Tidak diajarin fonik. Ketika dia belajar baca, dia tuh bingung ketika udah suku kata, udah menggabungkan dua huruf. Dia katanya bea, bea. Nah, salah satu metode fonik Montessori itu dia kenapa ada fonik itu untuk tadi untuk tidak bingung gitu ketika di suku katanya udah apa hurufnya udah digabungkan jadi suku kata ab- kan tadi kan bunyi hurufnya apa ini apa ini abba jadi sama antara bunyi huruf dengan suku kata itu. Nah itu pelajaran saya sih karena baru tahu belakangan gitu. Makanya anak bingung belajar baca suku kata itu karena pengucapannya beda. Makanya tadi ada nama huruf, ada bunyi huruf. Kemudian mengenal huruf A kecil dan kata yang berawalan dari A. Apa aja nah yang huruf awal A? Aku, alis, anting. Gunakan flashcard abjad A sampai Z yang ada di workbook. Saya udah buat di workbooknya ya. Workbook 3. Flashcard huruf A. Nina, digunting, di print digunting. Kalau misalkan belum sempat ngeprint ya, seandainya aja ditunjukinnya ke anak. Nah, ini huruf A. Aku. A, aku. Ini A, alis. Ini alis itu ya. Ini A, anting. Kalau digunting berarti tunjukin. A, alis, anting. Ulang-ulang. Anak suruh ngikutin. Setelah itu kita tanya. Apa ini nak? Huruf apa nak? A. Apa contoh katanya nak? Aku. Nah kalau diulang-ulang tadi. Diulang-ulang ya. Talaknya Fikrihan. Diulang-ulang. Kemudian ada wujudnya, ada alis. Nih, kalau misalkan ini gambar alis, kita tunjukin ini apa? Alis. Nih alis sih. Makanya katanya juga saya berhubungan dengan tema ya, jadi nggak jauh-jauh gitu. Anting. Gitu. Kemudian setelah itu, eh, nah anak meraba sand paper letter. Nih kalau Montessori itu ada yang namanya dia aparaturnya gitu ya. SPL. Kalau beli mahal, Bun. Makanya saya bikin sendiri. Kalau beli itu bisa nyampe 200 300 lah.
Nah, saya tuh bikin sendiri. Kalau mau, saya ada itunya. Ada apa sih, sudah buat desainnya. Tapi ininya pakai apa ya? Kertas apa ini ya? Lupa nanti di-share tuh di linknya sama kertas timbul. Dan ini tuh timbul. Ya, makanya di sini anak meraba SPL, sandpaper letter, huruf A kecil yang dicontohkan gurunya. Nah, ini huruf A. Coba pegang, nak. Kayak gini megangnya. Nah, ini tuh timbul, Bun. Ini tuh timbul. Salah satunya tadi ya, anak usia di bawah 6 tahun itu, dia itu harus merasakan tekstur sensorinya itu dilatih ini, sensorinya. Ini A seperti ini. Jadi sebelum diajari nulis itu, harus distimulasi dulu sensori motoriknya, biar kuat nanti. Mana sih tadi teh? A, diraba kayak gini, yuk ikutin Umi yuk. Kayak gini, ini huruf apa? A. Contoh kata apa? Tadi apel, alis, aku, anting. Nah, habis diraba, udah diraba kayak gini. Yuk kita tuliskan yuk. Nah, gitu ya. Kan makanya pengalaman langsung kita menulis huruf A kecil itu di atas pasir atau di atas tanah atau tepung atau beras, boleh terserah ya. Tepung gak kepake atau beras yang udah lama atau enggak pasir. Tadi kita anaknya yang pertama tuh suruh raba dulu, kita raba dulu huruf A. Kamu udah merasakannya? Udah bisa membayangkan huruf A? Kita tulis yuk. Pakai kayu biasa aja, nggak usah beli-beli gitu ya. Kemudian kita tulis A di pasir. Anaknya pakai tangan anak. Nah, itu persiapan. Itu namanya metode pra membaca menulis ya, pra menulis dan membaca. Jadi sebelum diajarin teknik, ajarin dulu, kokohkan dulu fondasinya. Kemudian setelah itu menggunting dan menempel gambar benda sesuai nama yang berawal huruf A. Nah, ini saya udah ada di waktu gunting dan tempel. Ini aku laki-laki. Coba kira-kira aku laki-laki tuh gambarnya mana? Kata, tunjuk, tanya ke anak. Oh ini kata anak. Digunting. Guntingnya sama anak bukan sama kita. Nggak rapi biarin. Nempelnya juga sama anak biarin aja. Belajar motorik halusnya ini. Ya, alis, anting. Dah. Dah, ini bahasa ya. Kemudian numerasi atau matematika lah ya. Numerasi nih, numerasi itu kita belajar literasi numerasi. Nah, sekali lagi kita pembukanya karena kita tidak tadi belajarnya bukan hanya tentang ilmu apa yang umum, tapi juga ada akidahnya. Maka setiap pembukaan itu ada salam, doa pembuka, kemudian tayangan perasaannya. Kita belajar mengelola emosi anak ya, biar anak mengelola emosi. Bagaimana perasaan kamu nak? Senang, khawatir? Tunjukkan kartu pintar atau pintarnya nanti saya share ya. Ya udah tadi ya udah ya. Kemudian kita menyebutkan temanya. Jangan lupa tema hari ini apa? Mengenal angka satu dan konsepnya. Siapa yang tahu buku kita diulang lagi ya. Ini mah diulang-ulang aja yang pembuka yang beda kegiatan inti doang. Kegiatan inti apa? Mengenal konsep angka satu dan menghitung benda yang ada di sekitar yang berjumlah satu. Nah, tadi apa? Satu kepala, satu apel. Kalau bisa ada apelnya ya. Satu jam dinding, tunjuk jam dinding. Satu hidung, satu jari ya. Ini satu. Nih jari satu jari. Ini hidung ada satu. Kemudian ada dinding, jam dinding ada satu. Ya. Jadi kenalkan talaki fikrian itu anak suruh berpikir tapi mengindra apa yang diindranya, dilihatnya. Nah, habis itu anak meraba SPL lagi ini. SPL. Nih, kalau saya juga bikin beda warnanya. Ini SPL angka. Ya, SPL angka itu coba kita raba. Nah, ini angka satu. Nah, ini namanya angka satu. Coba raba. Oh iya kayak gini. Kamu bisa merasakan teksturnya gimana? Oh iya, angka satu seperti ini. Kamu bayangkan, nanti kamu tulis ya di atas pasir, atau di atas tepung, atau di atas beras, ya gimana nulisnya. Itu adalah persiapan pra menulis dan membaca. Membaca, menulis ya, pra menulis kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu menggunting dan menempel angka sesuai jumlah gambar. Ini workbook lagi. Nah, hitung. Coba ini ada berapa apelnya kita hitung satu. Nah, kira-kira angka satu yang mana? Nah, itu gunting, tempel ya. Ini apa? Kepala satu, jam dinding. Kalau tadi yang teori itu kita hitungan ke praktek. Nah, kemudian setelah itu ini motorik halus dapat ini ya.
Setelah itu kita ke nah ada motorik kasarnya juga nih, angka bergerak. Anak menirukan jumlah gerakan, misalkan kita instruksikan satu langkah ke depan, satu langkah ke belakang, satu langkah kanan kiri, satu lompat satu kali. Nah itu untuk melatih pendengaran dia, indera pendengaran, melatih fokus dan juga motorik kasar, fisik dia, kayak gitu ya. Kalau penutupnya tebak angka, tebak angka tuh ya ini berapa satu satu apa dari tebak angka ya. Menanyakan, nah akidah jangan lupa. Nah siapa tadi yang menciptakan kepala dan rambut itu? Allah Al-Khaliq ya. Allah tadi kepala kita satu jumlahnya yang menciptakan Allah. Guru mengulangi kembali ya udah kita baca yuk Allah al-Holiq itu ternyata dalam Quran baca lagi ayat Quran sama hadisnya. Oh iya kita berdoa yuk di ini kita doa doanya tadi ya Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma fi Allahumma ini ini ya yang doa zikir petang Allahumma afini pagi petang Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sami Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Gak apa-apa artinya dibaca. Mengajarkan kita minta pertolongan ke Allah kan. Habis itu ditutup. Udah. Nah, sekarang Kamis. Kamis itu seni prakarya. Seni prakarya pembukaannya hampir sama sih, selalu sama. Tanya perasaan anak. Nah, bayangin Bun, kalau tiap hari kayak gitu, anak itu insya Allah jadi terbiasa. Dia bisa mendefinisikan perasaan dia, cara menanginnya gimana, terus terusan. Karena tadi kita kan tadi udah tadi dah materi yang saya sampaikan. Cara belajar anak 3 sampai 5 tahun adalah dengan cara diulang-ulang. Kemudian menyebutkan tema hari ini, membuat rambut dari kertas, ya. Tanya siapa yang tahu bagian itu buat kita, diulang lagi. Kemudian baca ayat Quran, hadis. Kemudian mengajak nyanyi, nyanyi juga nggak apa-apa ya. Karena lagu nyanyi-nyanyi boleh. Kalau yang mazhabnya tidak mengharamkan musik, berarti nggak apa-apa. Tapi kalau yang mengharamkan musik, berarti nggak usah. Nggak apa-apa ya, kalau yang penting ada dalilnya. Sama-sama ada dalilnya. Kemudian kegiatan inti, guru menjelaskan fungsi kepala dan rambut untuk tubuh kita. Nah, apa itu fungsi kepala keras itu? Karena ada tulang yang melindungi otak. Manfaat rambut agar kepala terlihat lebih indah dan rambut juga bisa melindungi kulit kepala dari panas matahari. Nah, ayo kita yuk sama warna jenis rambut yuk yang ada di workbook 6 dan 7. Berarti lihat workbook 6 dan 7. 6. Nah, ini teh ceritanya ini teh rambut lurus, jadi diwarnai sok mau warna apa nak? Kasih pilihan ke anaknya. Terserah dia mau pilih warna apa aja, ya. Kasih pilihan. Terus kalau misalkan udah diwarnai, kan ini kan yang rambut lurus. Nah, ini rambut keriting ceritanya ini diwarnai juga. Nah, kalau udah diwarnai, digunting. Mau guntingnya rapi mau enggak nggak apa-apa sendiri belajarin ya itu melatih stimulus motorik halusnya juga. Nah seperti itu. Hmm. Kalau udah diwarnai gitu ya udah udah diwarnai kalau mau digunting digunting kalau diwarnai diwarnai aja boleh. Nah kemudian tadi itu mana ya, oh udah ini. Kemudian diskusi. Nah ini dialog diskusi berarti ya. Apa warna rambut yang digambar? Tadi ya gambar apa ya kamu ya warnanya ya? Oh, ini merah misalkan atau enggak hitam. Bagaimana bentuk rambutnya? Lurus atau keriting? Panjang atau pendek? Gitu ya. Lurus, keriting, tanyain aja, tanyain ya. Terserah anak jawab apa. Kalau salah kita betulkan. Oh, ini tuh lurus, ini tuh keriting gitu. 10 menit lagi perasaan cepet amat. Refleksinya bagian rambut mana yang paling disukai? Nah, kamu suka yang mana? Gitu ya. Oh, aku suka rambut lurus, aku suka rambut keriting. Ya, terserah dia ya. Lalu tanya siapa sih yang menciptakan rambut di kepala kamu ya? Allah Al-Khaliq. Nah, ternyata Allah Al-Khaliq itu bukti Allah menciptakan itu ada dalilnya nih, ada Al-Qur'an nih menjelaskan. Sampaikan surat tadi ya, surat penciptaan manusia yang dalam keadaan sebaik-baiknya tuh Atin ya. Nah, Yatin, kemudian habis itu bacakan hadis Nabi, kemudian terakhir itu, kita baca doa bersama-sama ya, dan doa penutup
doa penutup, akhir majlis dan pujian. Pujian itu jangan lupa ya selalu kita berikan, wah Masya Allah hari ini kamu sudah hebat, sudah mau sabar belajar sama Umi, sudah semoga kita dapat pahala dari Allah gitu seperti itu. Pujian jangan lupa ya. Yang terakhir Jumat free play, main bebas ya, perlu ya. Kalau yang jadi permainan tuh Bun ada dua ya bentuknya. Ada yang struktur play. Struktur play itu permainan yang sudah kita buat sedemikian rupa kayak tadi saya Senin sampai Kamis itu dibuat alurnya sama kita ditentukan. Nah, kalau free play itu main bebas. Nah, kalau ini kayaknya semi play kayak ya. Saya buat awal strukturnya tapi akhirnya ada free play juga. Nah, kalau free play itu sama ya, salam doa pembuka, sayangkan perasaan anak, menyebutkan tema hari ini. Tema itu difokus ya, mengenal anggota tubuh atas kepala yang rambut. Karena 1 minggu pertama kan mengenalkan kepala yang rambut ya dari boneka. Nah, kalau ini dari boneka ya. Nah, boneka, apakah boleh anak kecil punya boneka? Boleh. Ya, selama belum balik, boneka itu boleh kalau dalam Islam ya. Walaupun dia bentuknya seperti makhluk bernyawa, kalau belum balik boleh. Bahkan Aisyah aja kan ada boneka ya, boneka. Punya boneka gitu kan. Gak apa-apa anak-anak. Untuk pendidikan belajar nggak apa-apa. Nah, kemudian satu lagi ya, Nak, ya, bentar ya, Nak, ya. Satu lagi ya, bentar ya, sayang, ya. Guru yang nah, habis itu eh dengan boneka, siapa yang tahu bagian tubuh kita? Ya udah, guru membacakan Al-Quran, kemudian mengajak nyanyi aku diriku. Kegiatan intinya guru mengajari lagu tubuh atasku diciptakan Allah. Lihat workbook 8. Nah, ini lagu lagu terinspirasi dari satu-satu aku sayang ibu ya. Kayak gini, tubuh tubuh atasku, kayak sambil tepuk-tepuk aja. Tubuh atasku diciptakan Allah, ada kepala dan ada rambut. Kepalaku diciptakan Allah, rambutku diciptakan Allah, semua tubuhku diciptakan Allah. Allah itu alkoholik yang hebat gitu ya. Ya pokoknya diituin aja. Ya kayak itu mah pun kalau untuk anak-anak 7 tahun mah kita gak usah malu-malu walaupun suara falas atau gak enak. Pokoknya pede aja ya anak-anak mah pokoknya kalau sama ibunya semuanya enak. Ya, yang penting isinya. Tadi kan tubuhku atasku ciptaan Allah, kepalaku ciptaan Allah, rambutku ciptaan Allah, semua tubuhku ciptaan Allah. Allah itu Al-Khaliq yang hebat. Penting pesannya kita sampai ke anak kita ya. Nah, kalau udah nyanyi itu, ajak anak mengikuti lagu tubuhku sembari menunjuk anggota tubuh yang ada pada boneka. Aduh, bonekanya nggak dibawa ya, di dalam. Ya, misalkan boneka ini kepalaku diciptakan Allah, ini rambutku diciptakan Allah, gitu ya. Semua tubuhku diciptakan Allah. Allah itu Al-Khaliq yang hebat. Nah, gitu ya. eh nah, kemudian setelah itu anak bermain boneka dan menirukan gerakan anggota tubuh dengan lagu yang sudah diajarkan. Nah, biasanya kalau kita tadi menyanyikan lagu berulang-ulang, biasanya anak nempel. Kalau anak saya yang pertama itu, iya, jadi kalau dilakukan kayak waktu itu kan pernah tuh kemarin UAS atau UTS ya, rukun iman. Nah, kalau dihafal mah lupa, tapi kalau dinyanyiin ingat gitu. Kadang anak tuh gitu ya, audio biasanya nih ya. Seperti itu. Jadi kalau dinyanyiin itu ya. Jadi kalau menyanyikan sepertinya nggak apa-apa ya. Kalau yang haramkan musik itu kan kalau suaranya gitu. Tapi kalau menyanyikan suara kita insya Allah nggak apa-apa. Seperti itu. eh Kemudian, nah baru setelah ini gitu ya, ini kan sudah diarahkan ke kira struktur play, ada free play-nya. Anak dibiarkan bermain bebas sesuai keinginannya ya. Bebas terserah mau main dia anak. Kalau perempuan biasanya anak saya tuh, apalagi perempuan semua ya, main jadi ibu gitu ya, jadi ayah, jadi anak gitu ya atau enggak main sekolah-sekolahan ya terserah lah bebas lah gitu ya. Nah kalau kita udah dikasih jeda nih waktu misalkan mereka main bebas selama 15 menit 10 sampai 15 menit misalkan baru kita refleksi lagi diulang lagi. Nah tadi bagian rambut mana yang paling disukai? Nah, aku rambutnya sukanya ini lurus. Siapa nak yang menciptakan rambut kamu ini?
Allah Al-Khaliq gitu ya. Kemudian iya benar, Allah Al-Khaliq yang menciptakan anggota tubuh kita, kepala kita, rambut kita. Ini seperti eh, dalam Al-Quran. Mau denger nggak bunyi Al-Qurannya? Mau. Yuk kita baca yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dengerin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bacain artinya. Ada hadisnya juga loh. Hadisnya gini. Gitu ya. Oh ternyata hadis Rasulullah mengajar kita untuk merawat rambut. Merawat rambutnya gimana? Berarti kita harus mandi, sering sampoan gitu ya, disisir gitu kayak gitulah kayak gitu. Nah, setelah itu yuk, nah kita berdoa yuk untuk tubuh kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Bacakan artinya ya Allah gitu ya. Insya Allah dalam ini ya, kalau di zikir pagi petang ini minta perlindungan. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Nah, kalau udah berdoa, kita tutupi dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallah, kemudian pujian. Nah, hebat, kamu hebat hari ini sudah belajar ini, kamu belajar sabar. Jadi anaknya dipuji itu prosesnya ya, prosesnya. Jadi dia tuh tahu hebat itu kenapa? Oh, karena sabar, karena mau belajar. Tuh. Mungkin di situ Terisma udah sampai situ udah semua seminggu doang ya. Nanti kita minggu depannya ini lagi ya, biar nggak semalaman di sini nanti pusing. Udah malam juga, udah jam 10 ternyata lebih. Enggak, kalau misalkan mungkin satu pertanyaan kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya kita tutup. Terisma enggak? Baik, jazakumullah khair kepada Umu Raya atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan sangat menyenangkan ini ya Bunda. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Insya Allah akan saya bacakan satu persatu ya. Silahkan ada pertanyaan. Atau ada yang langsung? Kalau nggak ada, eh, tetap aja. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada nih. Oh, udah. Tunggu sebentar. Oh, cukup teh katanya. Masya Allah ilmunya. Alhamdulillah. Satu. Udah cukup? Eh, Kalau udah cukup, udah tutup aja Terisma. Seluruh rangkaian acara pembukaan kelas telah kita lalui. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam mendidik dan membersamai anak-anak.